Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat kelapangan, kesehatan dan kemudahannya sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, tarawih dan witir. Tak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban yang pada saat ini juga telah kita rasakan bersama-sama. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat bersenang hati dapat berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu dengan melaksanakan tim safari. Karena malam ini di Kecamatan Kutepanang ini ada 4 desa, 4 kampung, Balik, Belang balik, segera balik, putar balik. Jadi balik-balik semuanya. Tapi tidak apa-apa, balik ini penuh makna, penuh arti yang mungkin para pendirinya terdahulu ada makna yang penuh dengan filosofi yang berkaitan dengan kehidupan masa depan kita. Demikian juga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini melakukan di 4 kecamatan, Kecamatan Ketol, Kecamatan Kutepanang, Kecamatan Gies, satu lagi saya lupa, yang pada saat ini juga bersama-sama. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, yang pertama adalah untuk silaturahim kita, yang selama ini juga terus terang, kami juga jarang berkunjung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini semua bukan karena ketidakmauan kami, bukan karena keengganan kami, tetapi karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun dalam hati kami, namun dalam pemikiran kami, bagaimana supaya negeri ini mengalami perubahan-perubahan, bagaimana supaya negeri Aceh Tengah ini mengalami perubahan yang berkaitan tentang kehidupan kita ke depan. Jadi oleh sebab itu, bukan karena kami lupa, kami sombong dan sebagainya. Walaupun kami jauh, tetapi dalam pikiran kami, dalam hati kami, bagaimana supaya Aceh Tengah ini bisa berubah dari hari ke hari. Walaupun perubahan-perubahan ini kadang-kadang sulit untuk kita rasakan, tetapi yang penting, yang selama ini kita sulit, sekarang menjadi mudah, yang juga mudah, mungkin perlu kita permudah lagi. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, bahwa malam ini juga, sebagaimana telah dikemukakan tadi, kita telah melaksanakan puasa 8 hari dan memasuki hari yang ke-9. Perlu juga kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih bertemu dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang pengampun dosa dan sebagainya. Dan bulan untuk mendidik kita agar bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kadangkala hawa nafsu ini, segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, belumlah rasanya bisa kita nikmati. Yang pertama, mungkin kita sudah punya kebun 1 hektar, tetapi kita ingin 2 hektar. Sudah kita punya istri 1, kepingin juga mungkin bapak-bapak ini. Begitulah kira-kira nafsu ini. Demikian juga kalau kita ingin menanam kopi, menanam tebu, nafsu kita, keinginan kita, begitu kita tanam bisa berbuah. Begitu kita juga punya anak, kepinginnya terus jadi orang. Yang telah besar, kepingin terus punya menantu, punya cucu dan sebagainya. Tidak akan pernah habis-habisnya menyebut dengan nafsu. Jadi oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa gara-gara nafsu, maka Adam dan Hawa dipindahkan ke dunia ini. Tetapi sebalik itu ada hikmah yang perlu kita renungkan.
ada renungan-renungan yang sangat luar biasa. Nah, kenapa menjadi pertanyaan kita, Adam dan Hawa itu ditempatkan ke surga, kemudian diturunkan ke dunia ini? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa kalau saya cermati dari kalimat-kalimat yang ada, supaya Adam dan Hawa itu dapat melakukan perubahan dan melakukan pembangunan di dunia ini dengan prinsip membangun bayang-bayang surga di dunia ini. Saya mengatakan seperti itu kenapa? Semua kita ingin cantik, semua kita ingin mudah, semua kita ingin pencet tombol, semua ada di hadapan kita. Ini telah kita buktikan karena adanya teknologi, adanya pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebagai contoh saya katakan, kita kepingin rumah-rumah yang cantik, kita kepingin pakai baju yang cantik. Ibu-ibu juga pergi ke pasar ingin jilbab yang cantik-cantik. Itu yang pertama. Jadi kita ingin membangun yang cantik-cantik. Kemudian yang kedua, apapun yang kita inginkan segera kita dapatkan. Nah, kita lihat pada saat sekarang ini, kalau kita ingin ke Takengon, walaupun jalan ini masih seperti ini, nanti saya ceritakan sedikit dan apa yang telah kita lakukan. Tetapi Bapak-Bapak bisa lihat bagaimana sudah kemajuan ini. Kita harus melakukan secara jujur. Karena puasa juga melatih kita untuk melakukan niat kita yang jujur. Karena puasa itu tidak ada siapapun yang tahu selain kita dengan Allah. Walaupun kita lemaskan di muka ibu-ibu, capek ibu-ibu, segala macam, bibir kita kering, kemudian di sebalik itu kita minum air, siapapun tidak tahu. Tapi kalau sholat kita masih bisa ditahu. Sholat isya, subuh dan sebagainya, mungkin ibu bisa lihat bapak sholat, mungkin bapak juga bisa lihat ibu sholat. Tetapi puasa siapapun tidak tahu. Kalau ibu bapak pergi atau anak-anak pada pergi ke belakang minum air satu gelas, siapapun tidak tahu. Kemudian lap yang kering-kering kalau sampai luka bibirnya, ini bukti kita mau puasa. Inilah ada kejujuran yang perlu kita bangun ke depan. Saya kira dengan kejujuran ini adalah suatu peradaban yang juga sangat sulit kita rasakan pada saat ini. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, dengan dipindahkannya itu inilah yang ingin kita lakukan. Semua ingin cepat, semua ingin beres, apapun. Pergi kita ke kota-kota besar, masukkan uang logam, pencet saja bisa keluar minuman. Dan kita ingin juga membangun lingkungan kita jadi indah. Siapa sih lingkungannya tidak indah? Yang selama ini jalannya tanah kita naikkan menjadi umpama jalan semen atau rabat beton, kemudian kita bangun lagi menjadi aspal. Tetapi semua belum bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau kita bandingkan dengan agama kita, 1436 tahun sudah perkembangan Islam ini. Itu yang kita rasakan, 1300. Kalau kita bandingkan dengan penemuan fosil manusia di pinggir Danau Laut Tawar yang sudah berusia 2000 tahun yang lalu. Itulah manusia yang sudah mendiami negeri ini. Semua ini mengalami pasang surut. Semua ini mengalami pergerakan-pergerakan. Semua ini mengalami dinamika perubahan. Apa yang disampaikan oleh ustaz kita, apa yang disampaikan oleh tunku guru kita, apa yang disampaikan oleh penyuluh agama kita kepada kita, tetapi kita tetap masih mengalami pasang surut. Yakin dan percaya kita bahwa yang kita gerakan semua ini karena izin Allah. Siapa yang bisa menembuskan ruh dan nyawa ke tubuh manusia sampai dengan saat ini? Dunia ini sudah jutaan tahun dan ribuan tahun, tetapi belum bisa. Jantung orang dikeluarkan dari tubuhnya karena ada kelainan, bisa saja dioperasi dikembalikan kembali. Demikian juga ginjal manusia yang tidak bagus kita bisa cangkok dari ginjal orang lain. Tetapi menyangkut dengan nyawa, itu siapapun belum bisa menciptakannya. Oleh sebab itu kepada kita semua, di sisa-sisa napas kita yang ada ini, tidak ada alternatif lain yang harus kita lakukan
selain kita mengabdi kepada Allah untuk berbuat baik. Itu yang harus kita lakukan. Apapun cerita, apapun hebatnya kita, apapun tingginya pangkat kita, satu saat kita akan mengakhiri semuanya. Inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kemudian akhirnya dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian